dizalimi, tapi sudahlah, sabarlah. Sapa aja, enggak apa-apa. Tidak harus jadi teman dekat lagi, tapi sapa. Assalamualaikum Pak, gimana kabarnya? Ya, Masya Allah, semoga baik-baik. Sudah selesai. Tidur nyaman. Tapi kalau enggak, kenapa dia gituin? Dianya juga di sana begitu. Itu kenapa ini akhirnya mulai cari-cari kesalahan, mulai membela diri. Apalagi kalau kasus sudah tersebar di antara ikhwan akhwat, dia pasti memposisikan diri benar, padahal dia salah. Jibril Radio, 24 jam nonstop, dengerin kajian tanpa ribet. Suatu ibadah yang agung, yaitu ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah imaniyah, ya. Yang tadi judulnya indah, yaitu ukhuwah merupakan warisan mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan benar, sebelum Rasulullah SAW datang, para sahabat ketika masih di masa jahiliyah, mereka tidak mengenal adanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan seiman. Mereka tidak kenal hal tersebut. Mereka tidak kenal namanya persaudaraan karena Allah. Benar terjadi relasi persaudaraan, tapi karena duniawi, karena nasab, karena satu kabilah, karena satu daerah, ya, karena satu usaha, sama-sama pedagang misalnya, karena satu hobi, ya. Itu sudah ada sejak dahulu. Tetapi ada suatu persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala itu baru ada setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mengajarkan kepada mereka ada suatu persaudaraan yang luar biasa yang namanya al-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka benar dia adalah warisan mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahasan ini sangat penting dari beberapa sisi, di antaranya dalam kehidupan kita sering berinteraksi dengan sama muslim, dan kita bisa mendapatkan pahala yang banyak dari interaksi tersebut selama kita bisa menjaga ukhuwah, menunaikan hak-hak persaudaraan sama muslim, menjaga hak-hak saudara sama muslim, sehingga interaksi kita dalam keseharian dengan kawan-kawan kita di masjid, dengan tetangga, dengan rekan kerja, selama kita menjaga tali ukhuwah, maka kita akan dapat pahala. Kita akan dapat pahala. Dan kemudian kita juga punya teman-teman spesifik, teman-teman khusus yang mungkin tali ukhuwah sangat tinggi, sampai kedekatan kita dengan mereka terkadang lebih daripada kedekatan dengan kerabat, ya, sedarah. Dan ini terjadi. Maka pembahasan tentang ukhuwah Islamiyah penting agar kita bisa senantiasa mendapatkan pahala dari sisi interaksi dengan sesama muslim atau sesama muslimah. Yang kedua, pembahasan ini juga penting. Kenapa? Karena kita tentu sedih melihat kondisi sebagian kita saat ini yang ukhuwah tercabik-cabik, terobek-robek, karena hal-hal yang duniawi, ya. Kita melihat sebagian saudara kita berkelahi sama yang lain gara-gara politik, caci maki, saling merendahkan, menjatuhkan, terjadi, ya, hina-hinaan, kampret-kampretan, cebong-cebongan, ya. Semua karena duniawi. Semua karena politik. Sesama muslim, kita juga lihat sebagian saudara kita saling maki-maki, bahkan saling pukul-memukul, cuma gara-gara bola. Sedih berkelahi gara-gara bola. Berkelahi tidak pada tempatnya. Kalau berkelahi karena membela syariat, oke lah. Ini berkelahi hina-hinaan, bahkan sampai ada darah yang tertumpahkan, sampai ada yang meninggal hanya gara-gara bola, ya. Kita sedih melihat sebagian orang-orang sampai menumpahkan darah sesama muslim gara-gara ras dan suku, dan banyak hal-hal yang buat kita sedih, ya. Seharusnya sama muslim tidak sampai demikian, sehingga nilai ukhuwah sudah tidak ada sama sekali di hati mereka. Kalau di hati mereka ada nilai ukhuwah, ini mukmin, saya mukmin, dia punya hak, dia tidak akan sampai demikian. Mungkin terjadi perselisihan, mungkin jadi pertikaian, tapi tidak sampai menumpahkan darah, tidak sampai melukai tubuh. Tapi yang terjadi seperti itu, ya. Itu memilukan. Kita dapati juga sebagian saling jatuh menjatuhkan gara-gara organisasi. Jadilah organisasi adalah standar ukhuwah. Bukan ukhuwah Islamiyah, tapi ukhuwah
organisasi ya. Kalau kamu dalam organisasi saya, maka kawan. Apapun kesalahanmu, apapun penyimpanganmu. Kalau dia bukan dalam organisasi saya, maka dia adalah musuh. Apapun, sebaik apapun agamanya, sebaik apapun kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terjadi. Ya. Sehingga batasan-batasan ukhuwah hilang. Kita perselisihan biasalah. Kalau kita ada perselisih, nah, manusia dua sama persis hampir tidak ada ya. Bahkan dua orang kembar lahir dari ayah dan ibu yang sama, itu pun berbeda, kembar padahal. Gimana lagi kalau dari dua orang tua yang berbeda, dari suku yang berbeda, dengan cara berfikir yang berbeda, tentu ada perselisihan. Tetapi kalau kita tahu tentang hak-hak al-ukhuwah al-islamiyah, maka kita punya batasan-batasan. Maka ini ya, motivasi kita untuk lebih mengenal tentang apa sih ukhuwah islamiyah itu. Apa hak-haknya, apa hal-hal yang tidak boleh dilanggar. Maka saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan satu hadis sebagai landasan pembahasan. Itu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tanajashu, janganlah saling hasad, janganlah saling melakukan najash, wala tabaghadu, janganlah saling membenci, wala tadabaru, dan janganlah saling balik belakang, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'dhin, janganlah sebagian kalian menjual di atas penjualan saudaranya, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Al muslim akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi yang lainnya. La yazlimuhu, dia tidak menzalimi sesama muslim. Wala yakhdhuluhu, dia tidak meninggalkannya ketika dibutuhkan pertolongannya. Wala yakdzibuhu, dia tidak berdusta atau menipunya. Wala yahqiruhu, dan dia tidak menghinakannya. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan takwa di sini, Rasulullah tunjuk kepada dadanya sampai 3 kali. At-taqwa hahuna, takwa tu di sini, takwa tu di sini, takwa di sini. Biasmri'im minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukuplah seorang dikatakan buruk ketika dia merendahkan, menghinakan saudaranya sama muslim. Kullul muslim alal muslim haram. Sungguhnya muslim yang satu haram bagi muslim yang lain dalam hal apa? Damuhu, darahnya haram, tidak boleh ditumpahkan. Wa maluhu, hartanya haram, tidak boleh diambil. Wa irduhu, dan harga dirinya haram, tidak boleh dijatuhkan. Hadis riwayat Muslim. Ini hadis agung yang menjelaskan tentang hak-hak persaudaraan, larangan-larangan yang harus dijauhi karena bisa merusak persaudaraan. Yang di mana Rasulullah SAW berkata dalam hadis tersebut, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Ketahuilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersaudara karena Allah itu nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa. Makanya Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaknya kalian bersama-sama berpegang teguh di atas tali Allah, di atas Al-Qur'an, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Kalian dahulu saling bermusuhan. Fa'alafa baina, maka Allah pun gabungkan kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka jadilah kalian dengan nikmat Allah, dengan karunia Allah kalian menjadi bersaudara. Jadi kita bersaudara, kita bisa senyum satu dengan yang, itu nikmat dari Allah. Kalau Allah tidak bikin kita saling mencintai, kita enggak bakalan bisa bersaudara. Makanya Allah mengatakan, wa allafa baina qulubihim. Walau law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bainahum, walakin Allah allafa bainahum. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, walakin Allah allafa bainahum, innahu azizun hakim. Kata Allah, Allah lah yang menjadikan mereka saling bersatu, ya, saling menyayangi. Seandainya engkau Muhammad menginfakkan harta sepenuh bumi ini, kau tidak akan bisa menyatukan mereka. Tapi Allah yang menyatukan mereka. Sungguhnya Allah Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Jadi kita dekat, nyaman, ke masjid, bisa ngobrol bareng, bisa berdampingan dengan teman kita satu saf, itu nikmat.
Itu nikmat. Saking indahnya nikmat persaudaraan sampai Allah sebutkan di surga salah satu nikmatlah nikmat persaudaraan. Makanya Allah berfirman tentang penghuni surga, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin." Maka kami cabut segala penyakit hati mereka di surga, kami cabut, jadilah mereka ikhwanan, saling bersaudara, ala sururin, di atas dipan-dipan, mutaqabilin, saling berhadapan, semangat untuk ngobrol di antara mereka. Kenapa tidak ada sakit hati, penyakit hati sama sekali? Tidak ada dongkol, tidak ada dengki, tidak ada hasad, tidak ada dendam, tidak ada sama sekali. Sehingga ketika ketemu dengan temannya di surga dengan penuh semangat, kata Allah, ala sururin mutaqabilin, ikhwanan, saling bersaudara, duduk di atas dipan-dipan, mutaqabilin, saling berhadapan, ngobrol dengan bercengkerama dengan indahnya. Itu salah satu kenikmatan surga. Allah juga berfirman, wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun. Mereka saling bertemu, saling ngobrol di antara mereka di surga, saling bertanya. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Bagaimana kalian masuk surga? Maka ada yang ngobrol dengan berkata, kami dulu ketika di keluarga kami takut dengan hari akhirat, maka Allah beri karunia kepada kami sehingga kami diselamatkan dari azab neraka jahanam. Jadi ini nikmat ya, yang harus kita jaga, dan dalam dibalik menjaga nikmat ini kita dapat pahala. Baik ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada hadis ini. Hadis ini ya menjelaskan tentang hal-hal yang dilarang yang bisa merusak ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah maknanya adalah kita mencintai seseorang karena Allah, karena agamanya. Ya, bukan karena dunianya, tapi karena apa? Agamanya. Ya. Kenapa? Dia muslim, saya muslim. Dia mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita bersaudara. Ada perbedaan? Ada. Nah, mungkin sama semua. Tapi dia muslim, saya muslim, dia punya hak yang harus saya tunaikan, saya punya hak yang harus dia tunaikan. Bukan saya cinta dia karena satu suku, ya, bukan. Itu namanya persaudaraan lain. Yang sedang kita bahas persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang dibalik ini banyak pahala ya, banyak pahala. Makanya ketika Nabi sebutkan tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, Nabi sebutkan di antaranya rajulani tahabba fillah, 2 orang saling mencintai karena Allah, ijtama alaihi wa tafarraqu alaihi, saling bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah banggakan pada hari kiamat kelak, Allah mengatakan ainal mutahabbuna bijalali al-yawma idhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Mana orang-orang saling mencintai karena Allah? Pada hari ini aku akan naungi mereka pada naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Itu Allah banggakan mereka pada hari kiamat kelak. Kemudian di antara manfaat saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, bersaudara karena Allah, bahwasanya orang-orang yang masuk surga kelak bisa memberi syafaat kepada saudara-saudaranya. Sebagaimana disebut dalam hadis ya. Rasulullah SAW menyebutkan sebagian mukminin sudah masuk surga, kemudian mereka minta kepada Allah, kata mereka, ya Rabbana, sungguhnya kami punya kawan-kawan yang masih di neraka. Kanu yusalluna ma'ana, dulu mereka salat bareng kami. Kami sekarang di surga, mereka masih di neraka. Wa yusumuna ma'ana, dulu mereka juga puasa sama kami. Sama-sama buka bersama di masjid, tapi mereka di neraka. Bahkan dalam sebuah riwayat, wa yahujjuna ma'ana, dulu hajian sama kami, sama-sama satu travel. Visanya resmi tapi di neraka. Ya, artinya ada orang-orang melakukan amal soleh tapi mungkin maksiat mendominasi sehingga masuk neraka. Maka mereka yang sudah masuk surga ini minta kepada Allah, ya Allah izinkan kami beri syafaat, ya Allah izinkan beri syafaat. Sampai Nabi berkata, tidaklah salah seorang dari kalian ketika menuntut haknya di dunia lebih menuntut daripada seorang mukmin yang meminta kepada Allah. Kita kalau di dunia, kemudian misalnya mobil kita diambil sama orang, kita datang ke hakim, kita minta enggak, ini mobil saya, ini buktinya. Kita berusaha agar kita bisa mengambil lagi mobil kita. Kita semangat untuk menuntut hak kita. Kata Allah, semangatmu, kata Nabi SAW, semangatmu masih kurang dengan semangat seorang mukmin yang masuk surga agar diizinkan beri syafaat kepada saudara-saudaranya yang masih di neraka jahanam. Ini manfaat ukhuwah imaniyah, ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah. Bukan cuma kenikmatan duniawi, kebahagiaan, ketemu dengan hati yang lapang, senyum satu dengan yang lainnya.
kebahagiaan. Tapi ada juga kenikmatan ukhrawi, bahwasanya teman-teman yang karena Allah bisa memberi syafaat kepada teman-temannya yang lain. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam bahasan kita dalam hadis ini. Sekali lagi saya katakan, ini hadis bercerita tentang hal-hal yang dilarang yang bisa merusak ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Rasulullah buka hadisnya dengan bersabda, la tahasadu, jangan saling apa? Hasad. Hasad itu apa? Hasad adalah karahiyatun ni'mah alal ghair. Tidak suka kalau ada orang dapat nikmat. Enggak suka aja. Lihat orang sukses kok jadi jengkel. Lihat orang lebih ganteng kok jengkel. Lihat orang lebih cantik kok jengkel. Lihat orang baru beli tas kok jengkel. Kenapa saya harus jengkel? Yang beli tas dia. Itu namanya hasad. Ya. Lihat orang followernya banyak kok jengkel. Kenapa jengkel? Itu namanya hasad. Lihat orang punya anak lebih pintar dari anak kita, kita jengkel. Ya, kenapa? Berarti hasad. Jadi sekedar benci, tidak suka ada orang dapat nikmat, itu namanya hasad. Ada orang hasad sama kita, kita tidak boleh balas hasadnya. Makanya Rasulullah berkata, la tahasadu. Kadang hasad itu muncul dari dua belah pihak. Ini hasad ini hasad yang lain. La tahasadu. Yang satu hasad karena temannya lebih kaya, yang satu hasad karena teman istrinya lebih cantik. Hasad. Hasad-hasadan, tidak boleh. Tidak boleh. Orang hasad itu akhirnya menimbulkan permusuhan. Kalau permusuhan, ukhuwah Islamiyah rusak. Iya tidak? Dan kebanyakan orang tidak berhenti pada hasad doang. Hasad itu biasanya mengantarkan kepada kezaliman. Tidak hanya di hati. Kalau di hati aja masih oke lah. Tapi tidak ada hasad atau jarang hasad yang hanya terpendam di hati. Biasanya ada aplikasinya, diekspresikan kepada perkataan maupun perbuatan. Disitulah Nabi SAW bersabda dalam hadis, kata Nabi SAW satu riwayat meskipun sanadnya lemah tapi maknanya benar. Kata Nabi SAW, iyyakum wal hasada fa inna al hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Kata Nabi SAW, waspadalah dari penyakit hasad, karena hasad itu akan memakan pahala-pahala sebagaimana kayu bakar dimakan oleh api. Jadi kalau kita ada kayu, kita bakar dengan api, apalagi kayunya kering, apinya kuat, maka kayu tersebut cepat habis, cepat hangus. Jadi api itu membakar dengan cepat. Hasad pun demikian. Kalau sudah seorang ditimpa dengan penyakit hasad, dia mudah berbuat zalim. Dia berbuat zalim. Sehingga misalnya dia menjatuhkan orang yang dihasati tersebut. Ah, itu orang begini, dia gibahin, ya, dia jatuhkan harga dirinya, ya. Bahkan terkadang dia berusaha untuk menjatuhkan orang tersebut. Kalau orang itu laris jualannya, dia pingin gimana caranya nggak laris. Dia bikin isu supaya gimana nggak laris. Ya, akhirnya zalim. Makanya hasad itu biasanya mengantarkan kepada tindak tanduk berikutnya, dan akhirnya ketika dia berbuat zalim, pahala-pahalanya pada menguap hilang karena hasadnya tersebut. Dan siapakah yang hasad? Lihat, bukti nyata para hasidin, orang-orang hasad adalah orang-orang terburuk yang ada di alam semesta ini. Hasad itu warisannya orang-orang terburuk atau makhluk-makhluk terburuk. Siapa orang-orang hasad? Yang pertama iblis. Iblis hasad kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, langsung dimuliakan oleh Allah, diajarkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis tidak bisa menerima ada pendatang baru yang ternyata lebih berilmu dari dia. Iblis tidak bisa terima. Iblis itu sebenarnya jin, tadinya jin soleh, dan dia saking solehnya, jadi oke, jelas, saya ulangi, iblis. Jadi iblis dia adalah jin yang soleh, dan dia awalnya disebutkan dalam buku-buku tafsir, saking solehnya dia ada jin ibadah sehingga dia sering gaulnya sama para malaikat. Padahal malaikat makhluk tercipta dari cahaya, dia dari jin. Tapi karena dia soleh ada jin ibadah, dia naik pangkat sederajat sampai dia sering gaul sama malaikat. Sampai ketika Allah menyuruh malaikat dan iblis sujud pada Adam, malaikat sujud kecuali iblis. Dia bilang, ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Ngapain saya sujud
sama Adam. Dia tidak siap, ada pendatang baru namanya Adam. Baru diciptakan belakangan, ternyata diciptakan langsung dengan kedua tangan Allah. Kemudian Allah ajarkan ilmu-ilmu yang malaikat saja tidak tahu tentang ilmu-ilmu tersebut. Kemudian disuruh sujud, iblis, kata iblis, enggak. Meskipun harus masuk neraka, saya tidak mau sujud sama Adam. Dan akhirnya hasadnya tadi tidak membuat dia cuma berhenti di situ. Dia ingin melakukan kejahatan, dia ingin menggoda Adam, dia ingin menggoda anak keturunan Adam, dan dia minta izin untuk bisa menggoda sampai hari kiamat. Lihat, kalau hasad itu ngeri. Saya pernah ketemu orang datang kepada saya, Ustaz, saya disihir Ustaz. Siapa yang sihir? Saudaranya sendiri, kakaknya atau adiknya. Loh, nasihati. Itu kakak saya atau adik saya itu lulusan pondok. Loh, dia tahu tapi dia hasad. Maksudnya saking hasad, meskipun dia sudah tahu ilmu, saking hasad maka dia tetap melakukan sihir meskipun dia tahu itu apa? Haram. Jadi kalau udah hasad itu repot. Di antara yang hasad sehingga menjadikan mereka orang-orang tersebut terjerumus dalam maksiat, di antaranya siapa? Yahudi. Yahudi hasadan min indi anfusihim. Mereka hasad kepada Nabi Arab. Mereka enggak suka ada Nabi dari Arab. Mereka sudah jauh-jauh berpindah dari Syam, kemudian tinggal di Hijaz, di Madinah, kemudian di Khaybar untuk menanti kedatangan Nabi terakhir. Ketika datang Nabi terakhir yang mereka kenal betul, mereka tidak mau beriman. Kenapa? Nabi tersebut bukan Bani Israel. Nabi tersebut ternyata Arab. Disebutkan dalam riwayat ketika Nabi datang berhijrah dari Mekah ke Madinah, maka bapaknya Sofiyah yaitu Huyai bin Akhtab, pimpinan kabilah Bani Nadir, dan pamannya Yasir, kedua orang itu pagi-pagi buta sudah pergi ke areal Kuba, daerah Kuba untuk menunggu Nabi datang dan melihat ciri-cirinya. Ternyata mereka pergi di pagi hari, akhirnya ketemu dengan Nabi, kemudian mereka pulang di sore hari dalam kondisi lemas, kata Sofiyah. Akhirnya Sofiyah radhiyallahu anha mendengar bapaknya dan pamannya saling ngobrol. Apa kata pamannya? Ahuwahu, itukah Nabi yang kita tunggu-tunggu? Kata bapaknya Sofiyah, benar, itu yang kita tunggu-tunggu. Terus fama mauqifuka minhu, terus bagaimana sikapmu terhadap Nabi tersebut? Apa kata bapaknya Sofiyah? Adawatuhu, wallahi, ya, saya akan terus bermusuhan dengan dia sepanjang hayat. Padahal tahu itu Nabi yang mereka nantikan. Kenapa? Hasad. Ternyata Allah tidak memberikan kenabian kepada Bani Israel. Bahkan Nabi penutup ternyata dari bangsa Arab. Karena hasad dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan cuma tidak beriman, bahkan memusuhi, bahkan ingin bunuh Nabi tersebut. Bahkan bapaknya Sofiyah inilah yang telah memprovokasi orang-orang Arab. Sehingga Quraisy, kabilah Ghatafan, kumpul 10.000 jumlahnya untuk menyerang Nabi dalam perang Khandaq. Bahkan dia juga memprovokasi kabilah Bani Quraidah untuk berkhianat. Subhanallah. Hasad terkadang tidak cukup cuma di hati. Kalau tidak dilampiaskan, tidak puas. Gak enak kalau gak jatuhin dia. Gak enak kalau gak cari-cari kesalahan dia. Kenapa? Hasad. Ini akhlaknya orang-orang Yahudi. Demikian juga Allah sebutkan tentang akhlaknya orang munafik. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, dia asalnya dari kabilah Al-Khazraj. Dan di Madinah ada dua kabilah besar, Al-Aus dan Al-Khazraj. Tapi jumlah Al-Khazraj lebih banyak. Dan terjadi perang Bu'ath. Perang Bu'ath itu kira-kira 5 tahun sebelum Nabi berhijrah dari Mekah Madinah. Perang besar-besaran. Dua kabilah ini disebut dengan Banu Qailah. Mereka bersaudara kembali kepada nenek yang sama namanya Qailah. Kemudian mereka berseteru, berperang saudara sampai 120 tahun. Puncak perseteruan mereka itu kira-kira pada tahun umur Nabi 35, itu 5 tahun sebelum 5 tahun sebelum Nabi berhijrah. Ya, 5 tahun sebelum Nabi berhijrah terjadi perang besar-besaran. Ketika perang besar-besaran tersebut, maka semua senior itu Nabi sekitar usia berapa? Nabi berhijrah usia 53. Itu sekitar Nabi usia 48. Maka ketika perang tersebut seluruh senior pada tewas. Tinggal satu senior yang masih hidup namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya suku Al-Aus, suku Al-Khazraj sepakat, sudahlah kita damai aja. Ini tinggal satu-satunya senior kita angkat dia menjadi pemimpin kita di kota Madinah. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul sudah semangat, dia akan diangkat jadi
pimpinan kabilah. Ternyata Nabi datang, mereka pun masuk Islam dan mereka mengangkat Nabi sebagai pemimpin. Akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul hasad sehingga dia tidak mau masuk Islam. Kemudian setelah perang Badar dia ketakutan, dia masuk Islam tapi jadi orang munafik. Maka dia selalu mencari gara-gara kepada Nabi, dan dia yang provokator untuk menyebarkan isu bahwasanya Aisyah berzina. Kalau dia tidak bisa mengganggu Nabi secara fisik, dia mengganggu Nabi secara mental. Kenapa? Karena hasad. Bukankah anak Adam yang satu membunuh anak Adam yang lain? Kenapa? Karena hasad. Ngeri, maksudnya kalau bicara hasad banyak. Bukankah kakak-kakak Nabi Yusuf menzalimi Nabi Yusuf sehingga dibuang di sumur, dijual jadi budak? Kenapa? Karena hasad. Maka ini di antara hal yang membuat persaudaraan hancur gara-gara hasad. Dan hasad ini perkara duniawi. Rumah dia lebih gede daripada rumah saya, hasad. Mobil dia lebih baru daripada mobil saya, hasad. Istri dia lebih cantik daripada istri saya, hasad. Padahal saya lebih ganteng dari dia. Kok bisa istrinya lebih cantik? Hasad. Nasib ya akhi. Hasad. Oleh karenanya kalau kita terjangkiti penyakit hasad, kita harus lawan. Hasad itu bagaimana cara kita lawan? Kita harus ingat tentang buruknya hasad. Pertama, hasad itu akhlaknya orang-orang terburuk, makhluk terburuk di alam semesta. Iblis, Yahudi, musyrikin, munafik. Akhlaknya mereka. Kenapa kita berakhlak dengan akhlak yang buruk seperti itu? Yang kedua, kalau seorang hasad berarti dia sedang menzalimi dirinya sendiri, bukan zalimi orang. Hasad itu musuh kebahagiaan. Kapan seorang hasad, dia tidak bahagia. Hatinya menyala-nyala. Hasad. Kalau dia qanaah, dia bahagia. Kalau dia qanaah, dia bahagia. Makanya dia katakan qanaah kanzun la yafna. Qanaah adalah aset yang tidak pernah sirna. Qanaah adalah aset yang terbaik. Kenapa? Kalau orang qanaah, maka dia bahagia. Kalau dia hasad, mana qanaah, dia cemburu. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala? Idza kunta dza qalbin qana'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Kalau kau punya hati yang qanaah, kau dan raja dunia sama saja. Raja dia bahagia, kau juga bahagia. Karena kau qanaah. Bahkan kau bisa jadi bahagia, raja tidak bahagia. Kenapa? Raja hasad sama orang bisa jadi. Siapa yang mencapai qanaah, maka dia yang bahagia. Maka kalau ada orang hasad, siapa yang dia zalimi? Pertama yang dia zalimi sebelum menzalimi orang dia hasad, dia zalimi dirinya sendiri. Berarti dia tidak ingin bahagia, makanya dia panas dadanya. Mau tidur susah, kalau lihat orang berhasil dia jengkel, lihat berita orang tersebut dia jengkel lah. Orang senang-senang dia yang sengsara. Ada orang beli mobil baru kok dia yang menderita. Ada orang bangun rumah baru kok dia menderita. Ada orang naik jabatan baru, kenapa dia yang menderita? Hasad membuat dia menderita. Jadi jangan hasad, karena hasad mencelakakan diri sendiri. Yang ketiga, kalau hasad berarti protes sama Allah. Karena Allah yang kasih nikmat, seakan-akan engkau berkata, enggak pas ya Allah, ngapain kasih dia Allah, kasih saya aja. Ini namanya protes sama Allah Subhanahu wa taala ya. Yang berikutnya, agar kita tidak hasad, perlu perenungan. Kita yakin Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan anugerah kepada kita, itu yang pas bagi kita. Kita renungkan aja, kalau kita punya rumah sebesar orang tersebut, belum tentu kita bisa menjawab hisabnya pada hari kiamat kelak, belum tentu. Kalau kita punya mobil mewah, coba kita lihat orang punya mobil, ada orang beli mobil harganya 3 miliar. Kita punya mobil 80 juta, utang lagi bekas. Kalau mobil bagus sekali, jangan hasad, masing-masing alhamdulillah. Kalau kita qanaah, mobil 80 juta itu nikmat kalau kita qanaah, tapi kalau enggak susah. Supaya kita enggak hasad, ya Allah kalau saya diberi mobil 3 miliar tadi, kalau saya ditanya Allah 2 pertanyaan, dari mana kau dapat uang, ke mana kau habiskan, belum tentu saya bisa jawab. Kalau saya punya mobil 3 miliar, mungkin saya sombong, petantang-petantang, mungkin saya angkuh, belum tentu saya bisa bersyukur atas nikmat tersebut, belum tentu. Kita lihat ada orang, mungkin seorang akhwat lihat akhwat lebih cantik, nggak usah hasad, nggak gampang jadi orang cantik. Kita lihat laki-laki ada lebih ganteng daripada kita, jangan hasad, nggak gampang jadi orang ganteng, nggak gampang. Buktinya bukankah Nabi Yusuf di penjara gara-gara ganteng? Kita nggak pernah di penjara gara-gara ganteng, alhamdulillah.
Nabi Yusuf di penjara gara-gara ganteng. Karena ganteng di penjara. Coba kalau orang ganteng datangi cewek, diajak berzina macam-macam, nggak tahu. Orang ganteng malah suka pamer, suka narsis, pengen pamer, pakai baju pamer dirinya kepada perempuan, akhirnya menimbulkan dia dihisap oleh Allah, repot nanti hari kiamat kelak. Coba kalau muka pas-pasan, tawadu, iya enggak? Jadi kita renungkan aja. Kita sekarang mungkin bikin pengajian yang hadir cuma sedikit. Coba kalau yang hadir 100.000 orang, gimana hati enggak? Wah, bangga, ujub. Udahlah. Jadi orang dapat nikmat, kalau kita dikasih belum tentu kita bisa mensyukuri. Belum tentu hati ini kuat. Hati ini belum tentu kuat menerima kenikmatan yang besar. Saya sempat nasihati sebagian kawan, jangan anak kecil jangan dipublish terlalu berlebihan, dia nggak kuat, hatinya nggak kuat. Ada kawan hafiz, anaknya hafiz juga, tapi anaknya diorbitkan terlalu cepat. Jadi imam di masjid besar, akhirnya nakal. Merasa dirinya ini, lihat orang merendahkan. Kenapa? Dia nggak kuat menerima kenikmatan tersebut. Tenar ketika masih apa? Masih kecil. Maksud saya, kalau ada orang punya kenikmatan banyak, ya udah kita bilang alhamdulillah, Allah tahu yang lebih pas buat saya. Seandainya saya diberi nikmat seperti itu, belum tentu saya bisa mensyukuri. Mungkin saya terjerumus dalam banyak kemaksiatan. Maka syukuri yang kamu miliki. Kamu yang miliki ini sudah bisa untuk berpotensi untuk bisa beribadah kepada Allah. Antum hasad sama pejabat. Ngapain hasad sama pejabat? Pusing jadi pejabat. Pusing enggak? Pusing, apalagi ngikuti berita. Kita ikut berita aja pusing, apalagi apalagi dianya. Benar. Antum enggak usah hasad jadi artis. Artis setengah mati, kasihan. Masalah diliput selalu kegiatannya, masalah rumah tangga diupload, dipublish, inilah selingkuh lah, apalah. Udahlah. Udah gini-gini aja aman, alhamdulillah. Alhamdulillah. Istri antum aja anggap kamu kayak artis wajahnya. Masya Allah. Kalau lagi lampu mati. Jadi jangan hasad. Tidak usah hasad. Kalau kita nggak hasad, kapan kita hasad? Ukhuwah Islamiyah pasti kacau, pasti. Karena kita akan berusaha menjatuhkan orang yang kita hasadi dengan berbagai macam cara dan pasti melampaui batas. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tanajashu. Dan janganlah kalian saling melakukan najas. Ini juga sebab pertikaian. Najas adalah diambil dari makna itharah, yaitu memprovokasi. Jadi kalau jualan, dia panggil orang bohong. Misalnya saya jualan terus saya punya teman, saya sudah kerja sama, ada pembeli 3 orang, datang teman saya, ini barang bagus ya, berapa ini? Barang bagus sekali, aduh uang saya nggak ada. Dikira ini barang bagus, padahal barang biasa. Itu namanya najas, nipu orang bernilai. Itu najas dulu. Kalau zaman sekarang najas testimoni palsu. Testimoni, ini sampo bagus. Padahal sampo ini salon 5 juta, ini sampo cuma 100.000. Rambut dia bagus bukan karena samponya, tapi karena ke salon. Namanya pembohongan publik ya. Hati-hati, testimoni bohong-bohong ya, itu termasuk najas, memprovokasi orang untuk membeli sesuatu ternyata tidak benar. Nah, nanti kalau sudah demikian ternyata orang itu beli, ternyata kok tidak benar, dia marah sama tadi. Nah, ini ternyata tidak benar. Ini menimbulkan pertikaian, maka tidak boleh najas. Kemudian berikutnya wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Itu jangan kalian melakukan hal-hal sebab kebencian. Sebaliknya lakukanlah hal-hal yang merupakan sebab saling kasih sayang. Hal-hal yang mungkin bikin orang jengkel jangan lakukan. Jangan lakukan. Di antara sebab yang bikin orang jengkel, kita pamer mungkin kebahagiaan kita, pamer. Orang jengkel enggak? Jengkel. Antum misalnya punya duit banyak, terus antum pergi ke Paris sama istri, naik bisnis kelas, antum videoin, terus antum foto di depan menara Eiffel, terus antum publish, dilihat sama teman antum. Terus istri teman antum bilang, "Mas, gak bisa kayak gitu kah? Kita kok cuma ke Tegal sama ke Malang." Bikin orang jengkel. Ini kenapa kayak gini-gini? Jengkel orang. Bikin ribut rumah tangga gara-gara kamu mempublish kebahagiaanmu. Contoh, bikin orang jengkel.
yang terkadang tidak kita sadari membuat orang apa? Jengkel dengan apa yang kita lakukan. Tidak semua kebaikan harus kita, kebahagiaan harus kita share, tidak harus. Karena bisa membuat sedih sebagian orang. Bisa membuat sedih sebagian orang. Karena hati-hati ikhwan ya. Semua hal yang ternyata bisa menimbulkan jengkelan, jangan kita lakukan. Hati-hati tutur kata, hati-hati buat status, hati-hati berkomentar. Karena Rasulullah mengatakan wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Sebaliknya lakukanlah hal-hal yang menunjukkan ya saling mencintai. Allah menyebutkan tentang ciri-ciri orang beriman, kata Allah adzillatin 'alal mu'minin, yaitu mereka tawadhu terhadap kaum mukminin yang lain. Merahmati, sayang kepada kaum yang lain. Kalau bicara sama orang lain dengan penuh penghormatan, tidak meremehkan, tidak merendahkan, tawadhu di hadapan orang lain. Dia mukmin, saya mukmin, maka saya harus tawadhu di hadapan dia. Kita kasih hadiah, kita bertutur kata yang lembut. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah, kata-kata yang baik adalah sedekah. Kalau kita mau komentar dengan komentar yang baik, intinya jauhilah segala perkara-perkara yang bisa menimbulkan kebencian. Kemudian kata Nabi SAW, wala tadabaru, jangan saling belok belakang. Yaitu jangan saling memboikot. Kata Rasulullah SAW, la yahilu limri'in, la yahilu muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani, saling bertemu. Fayuridu hadza wa yuridu hadza. Satu melengos. Satu ke utara, satu ke selatan. Tidak bisa ketemu. Cekling, enggak bisa. Saling jengkel. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara keduanya yang mulai memberi salam. Ini namanya tadabur, saling saling membelakangi. Rasulullah menjelaskan bahwasanya kita ketika berinteraksi mungkin ada kejengkelan biasa. Tidak ada sahabat yang malaikat, ya. Mungkin dia salah ucap kata-kata, kita tersinggung, apalagi kita sendiri yang baper. Ya, mungkin saatnya kita butuh bantuan dia, ternyata dia tidak siap, tidak sesuai ekspektasi. Ada kan kawan gitu, kita pikir sesuai ekspektasi, ayo ikut, ternyata dia, aduh, mohon maaf saya nggak bisa banyak urusan, wah nggak sesuai ekspektasi, kita jengkel. Akhirnya kita marah, atau dia salah sama kita, akhirnya kita boikot dia. Dia salam tidak kita jawab, dia WA tidak kita jawab. Dia telepon kita matikan, ketemu kita melengos. Ini hanya boleh 3 hari. Aturan resmi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh boikot saudara lebih dari berapa? 3 hari. Kecuali karena urusan agama. Misalnya dia murtad, saya boikot dia, terserah. Ternyata dia perusak, dia ternyata rentenir, merusak, ngajak orang rentenir, saya boikot dia selama-lamanya sampai dia tobat, boleh. Selama ada maslahat. Tapi kalau urusan duniawi, baperlah, salah inilah, salah ngomonglah, tersinggunglah, ini hanya cuma boleh berapa hari? 3 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga dimaafkan. Lebih dari 72 jam dosa. Benar, 24 kali 3 berapa? 72, benar kan? 3 hari. Lebih dari 3 hari dosa. Kata Nabi, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Jadi Rasulullah tidak bilang yang salah ngaku salah. Enggak. Rasulullah tidak berbicara tentang siapa salah, siapa yang benar. Pasti ada yang salah, pasti ada yang benar. Tetapi Rasulullah bicara dari sisi lain. Yang terbaik adalah yang pertama kali menyelesaikan permusuhan tersebut dengan berani mengucapkan salam terlebih dahulu. Entah dia di posisi benar, entah dia di posisi salah. Apalagi sering perselisihan sama-sama merasa benar. Itu masalahnya. Nggak tahu, dia merasa benar, yang sana juga merasa benar. Sudahlah, yang terbaik yang beri salam terlebih dahulu. Sehingga kalau kita sudah salam, jabat tangan, tidak mesti harus kembali lagi seperti dulu, nggak harus. Tapi sudah hilang kebencian, hilang kedongkolan. Tapi kalau kita masih terus seperti itu, kita sendiri tersiksa. Jengkel sama dia, ingat dia terus, cari-cari kesalahan dia, ngomongin dia terus. Sampai kapan seperti itu? Sehingga kita berlebihan. Dia memang punya salah, tapi ingat dia seorang muslim, dia punya hak untuk tidak kau boikot lebih dari 3 hari. Aturan dari mana? Aturan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat sayang kepada umatnya. Kau mau ikut aturan Nabi atau ikut hawa nafsu? Ustaz, saya nggak bisa lagi teman sama dia. Tidak harus teman sama dia, tapi salamin dia.
Tidak harus teman lagi. Dia menyakiti saya berulang-ulang, ya sudah jangan temani lagi dia. Yang penting assalamualaikum, ketemu, tidak harus teman lagi. Dia bohongin saya berulang-ulang, ya sudah jangan dibohongin lagi, jangan temanan sama dia. Yang penting salamin, tidak harus. Siapa yang pertama kali mengucapkan salam, maka dia yang terbaik. Kenapa? Dia mengalahkan egonya demi menjalankan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkelahi itu enggak enak. Kita dizalimi, tapi sudahlah, sabarlah. Sapa aja enggak apa-apa. Tidak harus jadi teman dekat lagi, tapi sapa. Assalamualaikum Pak, gimana kabarnya? Ya, Masya Allah, semoga baik-baik. Sudah selesai. Tidur nyaman. Tapi kalau enggak, kenapa dia gituin? Dianya juga di sana begitu. Itu kenapa ini? Akhirnya mulai cari-cari kesalahan, mulai membela diri. Apalagi kalau kasus sudah tersebar di antara ikhwan akhwat, dia pasti memposisikan diri benar, padahal dia salah. Akhirnya berkelahi terus. Sampai kapan? Tahu-tahu mampus. Tahu-tahu tewas didatangi malaikat maut, selesai dalam kondisi dongkol sama orang. Kalau bisa kita hidup tanpa dongkol sama orang, lakukanlah. Saya tanya sama antum sekarang. Antum lagi dongkol sama berapa orang? Coba cek hati antum masing-masing. Siapa yang paling antum dongkolin? Coba hitung berapa orang yang antum paling jengkel di hidup dalam dunia ini. Antum berharap dia segera mati tapi enggak mati-mati. Coba berapa orang? Enggak enak. Enggak enak. Enggak enak, bermusuhan tuh enggak enak. Setiap dengar nama dia kita jengkel. Setiap lihat dia muncul di beranda kita jengkel, tapi kita ngeliatin terus dia. Orang tuh hidup nyaman. Kalau masalah ya sudahlah. Dia zalimi saya, mungkin saya banyak dosa. Allah mengurangi dosa saya dengan cara dia zalimi saya. Sudah. Assalamualaikum, udah enggak mesti teman dekat lagi, tapi berteman tetap salam. Siapa tahu suatu saat kita bisa berteman lagi. Allah yang lebih tahu. Ya, terutama ibu-ibu ini kalau sudah dongkol-dongkolan, waduh, sampai mati dongkol-dongkolan. Sebagian ibu-ibu jadi teman dekat, terlalu dekat, kalau berkelahi, waduh, selesai. Sampai mati berkelahi. Makanya wala tadabaru, boleh dongkol. Kenapa Ustaz boleh dongkol sehari, 2 hari, 3 hari? Karena syariat tahu manusia hatinya lemah. Dia tidak bisa langsung memaafkan. Dia harus dongkol sehari, 2 hari, 3 hari. Syariat membolehkan kau dongkol berapa hari? 3 hari. Hari keempat sudah enggak boleh, harus lawan. Saatnya sekarang saya lawan setan. Saya sudah diberi izin marah 3 hari. Setelah itu adalah hidup nyaman, hidup tentram. Jangan jadikan orang musuh. Dia muslim, kita juga muslim. Dia muslimah, kita juga muslimah. Wala tadabaru. Jangan saling balik belakang. Saya katakan lagi, tidak harus berteman lagi seperti dulu, enggak ada masalah. Tetapi tidak harus bertengkar. Tidak semua apa yang kita harapkan sesuai dengan yang kita harapkan. Berteman ternyata tidak sesuai ekspektasi. Buat komunitas ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Sudah, keluar aja. Ada marah sampaikan, tapi tidak usah boikot-boikotan. Tidak usah. Hidup tentram, hidup nyaman, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, wala yabi ba'dhukum ala bai'i ba'd. Mohon maaf, sampai jam berapa saya begini? Baik. Jangan sebagian kalian menjual sebagian yang lain. Ini adab dalam jual beli. Kalau si A sudah jual barang sama si B, misalnya si A jual HP iPhone misalnya berapa? 15 juta. Si B udah beli. Ini namanya jualan. Sudah beli dan masih masa khiyar. 3 hari saya lihat dulu ya. Oke. Tahu-tahu datang si C, B, kau beli berapa? 15, sama saja 12. Nah, ini namanya cari masalah. Akhirnya dibatalkan. Kenapa? Ada di sana 12 juta. Akhirnya dibikin masalah. Lihat, akhirnya si B benci ke si A karena kamu untung terlalu banyak. Bayangkan ya. Ternyata 12 juta, saudara, kamu jual 15, ternyata tempat lain 12 juta. Jadi jengkel si B. Si A atau si C bikin masalah, dia jengkel sama si C. Dia juga jengkel sama si B. Sudah beli kok enggak jadi. Repot. Yang tidak boleh kalau goben itu kalau ditipu. Ini HP harga normalnya 15 juta, dia jual 20, namanya dibohongin. Tapi kalau HP ini normalnya 14-15, ternyata yang 12 ini terlalu murah. Dia tidak goben ini, dia tidak bohong. Memang harganya normal segitu. Memang orang jualan cari rugi. Orang jualan cari untung lah. Selama untungnya masih normal, tidak boleh dikembalikan. Nah, ini cari masalah, ini menjual di atas penjualan yang lain. Membeli di atas pembelian orang lain sama. Ada orang beli, saya jual HP, si A beli kepada saya. Berapa, Ustaz? 15. Oke, 15 Ustaz, insyaallah besok saya bayar. Saya datang, Ustaz berapa? Saya jual Ustaz 20. Dia beli di atas pembelian orang lain.
Ini bikin jengkel, ini marah sama ini. Kamu saya sudah tawar, sudah cocok, kemudian sudah oke, tinggal bayar, tahu-tahu kau potong di tengah jalan. Enggak boleh seperti ini, enggak boleh. Enggak boleh. Karena saya pernah mengalami itu sendiri, saya sampaikan hal ini. Saya pernah mengalami itu sendiri. Waktu ada rumah saya ingin beli di Jogja, bukan saya beli, ada waktu itu kakak ipar pengen beli sekian ratus juta. Saya nggak ada uang, masih jadi mahasiswa. Terus ngomong sama penjual sudah oke, tinggal bayar. Tahu-tahu ada teman yang masuk, tawar lebih tinggi. Allah, sampai saya datang teman tersebut, saya bilang, antum kan saya sudah tawar-tawaran, kenapa antum masuk? Dia bilang, saya kan ini butuh buat kakak saya lah, buat inilah, buat anulah, buat inilah, macam-macam. Akhirnya saya nggak jadi beli. Akhirnya istri waktu itu nangis. Saya bilang jangan nangis, itu rumah kecil, Allah mau kasih rumah lebih besar. Akhirnya dapat rumah yang lebih besar. Di Jakarta lagi. Intinya mau saya, itu menyakitkan karena sudah sepakat. Kecuali nggak sepakat, saya nggak terlalu murah. Itu boleh kau masuk. Sudah sepakat deal, besok kita bayar. Kau masuk nggak? Namanya membeli orang lain. Sudah deal kok. Sama, tidak boleh melamar di atas lamaran orang lain. Ada akhwat dilamar sama ikhwan. Sudah deal, sudah bicara kapan pemenangnya, kapan ini, kapan acaranya, sudah cocok. Tahu-tahu datang ikhwan masuk. Saya sama saja Pak. Itu orang maharnya berapa? Cuma 100 juta. Saya 1 miliar. Ya, namanya zaman sekarang pasti mertua goyang. 1 miliar, benar 1 miliar. Waduh. Ini mukadimah emas 100 kilo, wah, goyang lah. Sekarang tidak ada cinta buta. Sekarang orang bisa bedakan mana motor mana mobil, tidak buta lagi. Ya sudah, rusak, dan itu terjadi. Orang musuh-musuhan gara-gara lamaran di atas lamaran yang lain. Ini semua merusak persaudaraan. Lihatlah dalam dunia bisnis, banyak orang tidak sehat bisnisnya. Ngerebut pelanggan lah, menjatuhkan kawan lah, banyak terjadi. Tidak sehat. Bahkan sebagian orang udah ngaji masih begitu. Caranya licik, yang mungkin tidak dilakukan oleh orang-orang yang tidak ngaji. Ngeri, ya. Dan ini merusak persaudaraan, Dia punya pelanggan, kemudian dia bikin perusahaan kecil, keluar dia ambil pelanggan-pelanggan tersebut, kejam. Ya, ini tidak boleh seperti itu, ya. Baik, kemudian Rasulullah berkata, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Yang semua tadi itu merusak persaudaraan. Yang semua tadi itu menghilangkan keberkahan. Yang semua tadi itu menjadikan pertikaian di dunia. Yang semua tadi itu menjadikan kita akan bersidang di akhirat kelak di hadapan Rabbul Alamin. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan, kenapa al-muslim akhul muslim? Seorang muslim adalah muslim saudara bagi yang lainnya. Saudara. Kalau begitu konsekuensinya saudara bagi yang lain, la yazlimuhu, jangan dia zalimi saudaranya. Jangan zalimi, jangan jatuhkan harga dirinya, jangan ambil hartanya, jangan tumpahkan darahnya. Karena kezaliman kembali pada 3. Darah, harta, harga diri. Kapan kita pukul dia, kita zalimi. Kapan kita tumpahkan darah, kita zalimi. Harta, kapan kita ambil harta dia tanpa hak, kita zalimi dia. Kapan kita jatuhkan harga dirinya tanpa hak, maka kita telah zalimi dia. Wala yakhdhuluhu, jangan ditinggalkan kalau dia butuh keperluan. Dia butuh pertolongan dan kita mampu menolongnya, maka tidak boleh ditinggalkan. Kenapa? Dia saudaramu. Lain halnya kalau kita tidak mampu, di luar kemampuan kita atau mudarat lebih besar, lain cerita. Selama kita mampu tidak boleh kita tinggalkan. Namanya khuzlan. Kemudian wala yakdzibuhu, jangan bohong sama dia. Muslim, apakah pantas seorang membohongi saudaranya? Yang terakhir kata Nabi, wala yahkiruhu, jangan menghinakan dia, jangan merendahkannya. Rasulullah kemudian berkata, at-taqwa hahuna, takwa tempatnya di sini. Rasulullah isyaratkan 3 kali. Artinya apa? Rasulullah ingin sampaikan, kau menghina dia itu karena takwamu bermasalah. Kau menghina dia itu karena takwamu bermasalah. Sampai Rasulullah 3 kali, at-taqwa di sini, takwa di sini, takwa di sini. Kemudian Rasulullah tekankan lagi, biasmimri'in minasyarri an yahkira akhahul muslim. Cukuplah seorang dikatakan buruk ketika dia menghinakan atau merendahkan saudaranya sesama muslim. Jangan rendahkan, ya. Jangan rendahkan, jangan hinakan dia. Ya. Nasihati, ya. Tapi jangan kau menganggap dirimu lebih baik daripada dia.
Kita tidak tahu hakikatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih baik, saya atau dia, kita nggak ada yang tahu. Yang kita nilai sekarang cuma zahirnya. Tapi saya ke masjid, dia nggak ke masjid. Secara zahir memang saya lebih baik daripada dia, tapi secara hakikat batin kita nggak tahu. Bisa jadi memang dia tidak ke masjid, dia sholat di rumah, tapi ternyata berbakti sama orang tua. Ternyata dia tawadu, ternyata dia suka silaturahmi, ternyata. Benar, dari satu sisi kita lebih baik, tapi di totalitas belum tentu. Saya sering sampaikan, saya punya pembantu, masya Allah, kerja, setiap dapat gaji kirim ke orang tua, sholat 5 waktu biasa aja. Mungkin ilmu tidak ada atau kurang, tapi setiap dapat gaji kirim orang tua 100%. Yang tidak kita lakukan kita. Memang kita kalau dapat gaji 100% kirim orang tua, enggak kan? Ini dia bisa bertahun-tahun bisa seperti itu. Hebat atau tidak? Hebat. Terus kita merasa lebih baik daripada dia? Mana lebih baik daripada dia? Dia kerja keras untuk keluarganya. Dia bersusah payah ngurusin banting tulang untuk keluarganya. Terus kita santai-santai, perjuangan sama keluarga juga enggak, paling kalau kasih kerabat cuma sedikit-sedikit. Kebanyakan kita senang-senang sendiri. Terus kita bilang lebih baik daripada dia. Apa kata Nabi SAW? Sabaqa dirhamun mi'ata dirham. 1 dirham, keping dirham mengungguli 100.000 dirham. Kok bisa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ini orang dia punya harta cuma 2 dirham, 2 keping dirham. Kemudian dia ahsanahuma, dia ambil keping yang terbaik. 2 keping. Dulu bentuk keping punya pengaruh karena terbuat benar-benar dari fita, dari perak. Dia punya 2 keping dirham, dia lihat ini yang lebih bagus, dia bersedekah. Sehingga dia bersedekah setengah hartanya, ya enggak? Bahkan lebih karena keping dirham terbaik. Yang satu punya 100.000 dirham, tapi dia punya mungkin jutaan dirham. Kalau dia ambil 100 dirham, dia ambil sedekah, dapat pahala, tapi masih kalah dengan ini. Kenapa? Kualitas pengorbanannya luar biasa. Antum kalau sudah bikin bangunan masjid, belum tentu antum lebih baik daripada yang sedekah sedikit, belum tentu. Antum apa yang kita lakukan tidak, jangan merasa membuat kita hebat, jangan merasa diri kita apa? Hebat. Kita nggak tahu bagaimana hakikat apa seseorang. Betapa banyak orang yang kelihatan depan kita biasa-biasa, ternyata sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan rendahkan dia. Jangan rendahkan seorang muslim pun. Kau tidak tahu. Kalau kau kritik, silakan kritik, tanpa harus merendahkan. Silakan kau sebutkan kesalahannya, tidak apa-apa. Tapi jangan kau merasa kau lebih baik dari dia. Jangan merasa lebih baik. Kalau kritik tidak ada masalah. Sebagai bentuk persaudaraan, kita mengkritik saudara kita. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'min mir'atun li akhihi. Mu'min adalah cermin bagi saudaranya. Karena kita tidak bisa melihat apa di wajah kita kecuali dengan cermin. Banyak kesalahan kita nggak bisa lihat sendiri. Manusia itu sering husnudzon sama dirinya, suudzon sama orang. Manusia banyaknya begitu. Sama dirinya husnudzon, sama orang suudzon. Seharusnya sebaliknya, sama orang lain husnudzon, sama diri sendiri apa? Suudzon. Yang bisa lihat kesalahan kita orang lain. Ya kalau lihat sudah kita nasihati. Tapi tanpa harus merendahkan. Maka merendahkan orang lain menunjukkan buruknya seseorang. Kenapa bisa demikian, ikhwan? Kata para ulama, tidaklah orang merendahkan orang lain kecuali dia punya penyakit sombong, kibar. Dan orang punya sombong dalam hatinya tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar. Tidak masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun seringan zarrah. Jadi jangan pernah merasa diri kita lebih hebat. Ya. Jangan terpedaya dengan perkataan netizen. Masya Allah itu di matamu ya. Sisi Allah tentu. Oleh karenanya jangan pernah merendahkan orang lain. Kemudian di akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullul muslim 'alal muslim haram. Setiap muslim haram bagi muslim yang lain. Apanya? Damuhu wa malu wa irdu. Saya sebutkan tadi itu darahnya, hartanya dan harga dirinya. Jangan sekali-sekali kita lukai dia. Jangan sekali-sekali kita pukul dia. Jangan. Repot nanti hari kiamat kelak. Kata Rasulullah, nanti di hari kiamat sebelum penghuni surga masuk surga, dicek dulu. Adakah hak penghuni neraka yang belum dia tunaikan? Kalau dia pernah tempeleng seorang penghuni neraka, dicek dulu. Meskipun itu penghuni neraka. Sampaikan haknya. Baru masuk surga atau tidak, lihat belakangan. Tidak ada seorang penghuni surga pun masuk surga kecuali dicek dulu dia punya kezaliman enggak sama penghuni apa? Neraka. Hatta latmah, meskipun satu tamparan.
gimana kita pukul orang, gimana kita tendang orang, secara langsung maupun secara provokasi. Ngeri, jangan. Ngeri. Jangan sampai kita menzalimi orang lain. Jangan sampai kita memprovokasi orang lain, sampai terjadi pertumpahan darah gara-gara kita provokasi. Jangan ikut-ikutan. Sudah sampai ribut, udah kita menjauh. Jadi ada seorang ustadz rahimahullah sudah meninggal dunia. Pada tahun 2000 dia sempat emosi, kemudian dia pegang kawan saya, kerah bajunya diginiin, mau dipukul. Kawan saya juga pandai bela diri, cuma dia nggak melawan, dipegang ini mau dipukul, ditarik. Tapi di sekitar tahun 2000 tidak terjadi perkelahian. Saya waktu itu hadir juga. Subhanallah, berjalan waktu sampai tahun 2000, mungkin tahun 2019 atau 2020, pas zaman COVID menjelang COVID, sudah COVID. Tiba-tiba dia datang minta maaf sama teman saya. Dia bilang, ya akhi, masih ingat tahun sekian saya pernah gini? Oh ya, masih ingat. Mungkin dia bilang saya lupa, enggak, saya masih ingat ya. Saya minta maaf, dimaafin, terus meninggal, masya Allah. Allah kasih dia ilham untuk minta maaf sebelum dia meninggal. Coba kalau dia tidak minta maaf, ini emang begini tuh masalah di akhirat. Bisa jadi kau ginikan orang, maka dosa, kok dia akan transfer dosanya begitu banyak, atau pahalamu akan sedot sama dia gara-gara kau ginikan dia. Padahal dia orang mulia, tidak berhak kau gitukan dia. Dia ini mulia, dia muslim, dia sholat, dia puasa. Allah kirim Rasulullah untuk mendakwahi dia. Ya, Allah turunkan Al-Quran agar dia beriman kepada Allah, terus kau hinakan dia seperti itu. Ngeri. Jadi kalau ada ribut-ribut, jangan ikut-ikutan. Jangan provokasi. Termasuk diantaranya provokasi antara sama muslim. Orang demo, kita provokasi, jihad. Yang mau dijihadi pihak yang berwajib, pihak berwajib, muslim atau bukan? Muslim. Terus nanti yang demonstran juga muslim. Jangan provokasi pihak demonstran dan jangan provokasi pihak yang berwajib. Seakan-akan ini musuh yang harus dibunuh, ngeri. Terus pertumbuhan darah, ini juga punya anak, dia juga punya istri, dia juga punya mama, dia juga punya bapak, dia punya kakak, punya adik, ini juga sama. Kemudian ada pertumpahan darah gara-gara kau bilang jihad tidak pada teman. Jihad apa? Jihad muslim lawan muslim. Jangan sampai punya satu kata yang membuat orang lain darahnya tertumpah, karena kita akan ditanya juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau keributan ya kita harus damaikan ya, atau prosedural lah, jangan sampai bunuh-bunuhan. Prosedural, silakan. Jadi ikut provokasi kemudian pertumpahan darah, ngeri. Hisabnya panjang di akhirat, tidak gampang. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuqda bainan nas fid dima. Yang pertama kali Allah sidang pada hari kiamat kelak adalah masalah darah. Jangan zalimi orang, paling berat masalah darah ya. Yang kedua adalah masalah fulus. Jangan ambil fulus orang, jangan tipu orang. Sampai kata para ulama, kau kalau mau pakai sendal, punya orang minta izin, jangan asal pakai. Saya punya sendal di masjid, misalnya saya taruh di masjid sendal saya sendal kulit. Terus ada orang bawa sendal, dia taruh sendalnya, dia pakai sendal saya buat wudu. Mentang-mentang sendal saya lebih murah daripada sendal dia. Terus saya pakai basah-basah, terganggu nggak? Terganggu. Dia pakai sendal saya tanpa izin, kecuali sendal ditulis wakaf. Kalau wakaf biasanya sendal jepit. Ini tahu sendal ini dipakai, tidak boleh. Itu kau menggunakan harta orang tanpa izin. Kau akan dihisab pada hari kiamat. Kau zalimi dia menggunakan hartanya tanpa izin. Ini baru pinjam sendal aja. Gimana kita rampas harta orang, nipu orang? Banyak pintu-pintu kezaliman, banyak sekali. Nyaplok tanah orang. Rasulullah berkata, man akhadha al-ardha shibran min al-ardi zulman tuwiqahu yawmal qiyamah sab'a aradin. Siapa yang rampas tanah orang lain cuma satu jengkal, dia akan dipikulkan 7 lapis bumi pada hari kiamat kelak. Ngeri. Cuma satu jengkal. Ini gak paling ngambil tanah orang 1 hektar 1000 meter. Waduh, ngeri. Waktu saya pernah ke salah satu kota, kemudian ada
Teman-teman dari Angkasa Pura pengen beli tanah. Katanya, Ustaz, sini tanah harus susah karena satu tanah sertifikatnya 3, 4. Kami kumpulkan pemilik sertifikat tersebut. Kami bilang, kok bisa satu tanah sertifikat 4? Kata mereka, biasalah Pak, tanah 7 lapis. Masing-masing lapis ada sertifikatnya. Ini baru 4, kurang 3 lagi. Subhanallah, ngeri. Itu satu jenggal aja, kau akan pikul hari kiamat. Orang dibangkitkan jalan tenang-tenang, kau nyeret-nyeret, sakit, ngeri. Jangan pernah zalimi orang, ngambil harta orang lain. Jangan pernah. 1 rupiah pun jangan pernah. Jangan pernah. Kalau antum jual jasa, hati-hati. Jasa yang benar harus sesuai dengan kriteria yang tersebutkan. Jangan sampai meleset. Hati-hati. Jual barang yang benar. Kalau ciri-cirinya benar. Kalau enggak, ente zalim. Ini barang begini. Ternyata belanja tidak sesuai. Ngeri. Dia mau kembalikan nggak bisa lagi. Macam-macam alasan. Ngeri. Antum untung, kenyang, tapi di akhirat musibah. Musibah. Dan jangan punya akal bulus untuk ngambil harta orang lain. Zaman sekarang orang tidak peduli, yang penting dapat apa? Duit. Saya sering sampaikan gimana orang-orang yang jual travel, yang travel kemudian jual jasa. Bintang 5 ternyata bintang 7. Subhanallah. Sekamar berdua ternyata berkamar berempat. Gimana? Ngeri. Ngeri. Untung nanti habis itu kalau ada masalah, qadarullah. Kau yang qadarullah rugi. Kenapa kerugian diberikan kepada jamaah? Ngeri. Hidup cuma sekali. Nanti kau akan binasa di kemudian hari, cepat atau lambat. Kalau enggak binasa di dunia, binasa di mana? Di akhirat. Hati-hati. Kemudian yang terakhir, zalim terkait dengan harga diri. Jangan jatuhkan harga diri orang lain, kecuali dengan hak. Orang ini pantas diperingatkan, beri peringatan. Kalau tidak pantas, jangan. Kalau dia punya kesalahan, cukup kesalahan tersebut. Jangan diungkap kesalahan yang lain, nggak boleh. Dia punya kesalahan satu, itu yang dimana. Yang lain daripada itu nggak boleh. Nggak boleh tajasus, nggak boleh tahasus. Jangan merendahkan orang lain. Sekarang ini semua harga diri dicabik-cabik gara-gara dunia, gara-gara politik, gara-gara kekuasaan, gara-gara jabatan yang cuma sementara. Dicabik-cabik, tidak ada nilainya. Seakan-akan orang di depan kita ini iblis, harus kita habisi dia, kita kuliti dia seakan-akan dia iblis. Dia muslim. Tapi dia punya kesalahan, tapi dia muslim. Ada batasannya. Tidak boleh berlebihan. Yang salah kita ungkapkan, lebih dari itu tidak boleh. Tapi demikian saja, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, karena sudah mau masuk asar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita bersaudara karena Allah subhanahu wa ta'ala, ya, saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah pertemukan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jibril Radio, 24 jam nonstop, dengerin kajian tanpa ribet.